Oke, Kak Fauzan, silakan dimulai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang semuanya. Ya, sekarang ada 5 orang ya, baru 5 orang. Ya, mungkin untuk teman-teman yang lainnya boleh di-share lagi link Zoom-nya. Mungkin bisa menyusul ya teman-teman yang lainnya. Baik, pertama perkenalkan diri dulu ya saya. Nama saya Fadli Fauzan. Kebetulan saya juga merupakan seorang pengajar guru PPKN di salah satu sekolah di Kota Bogor. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng nih, diskusi bareng-bareng mengenai soal tes wawasan kebangsaan, khususnya dalam menghadapi seleksi RBB BUMN nanti. Mungkin dari kalian juga, eh, dari 5 orang yang di sini, itu sudah ada yang mulai latihan soal nih, ya, untuk menghadapi TWK RBB BUMN. Nah, mungkin sudah diinfokan juga ya di grup WhatsApp atau di media lainnya kalau BUMN itu TWK-nya itu cukup berbeda dengan TWK dari CPNS. Kalau CPNS itu TWK-nya itu bisa berupa penalaran, ya, jadi lebih sulit. Sedangkan kalau di BUMN ini bisa dibilang TWK-nya itu lebih mudah, ya, karena eh, pertanyaannya itu bisa hanya sekedar hafalan saja, konsep-konsep saja. Jadi tidak harus dipahami mendalam seperti soal-soal di CPNS. Namun tetap, walaupun misal soalnya ini bisa dibilang lebih mudah, tetap kita juga harus belajar dalam menghadapi tes-tes, sering-sering latihan soal untuk menghadapi tes nanti. Nah, untuk mengefektifkan waktu ya, kita mulai dari soal pertama. Ada yang sudah menjawab soal pertama? Soal pertama, soalnya adalah sebagai manusia, kita perlu menjunjung tinggi yang namanya kebenaran. Jangan sampai kita membenarkan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan atau tidak sesuai dengan etika. Nah, sikap tersebut merupakan cerminan dari sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Nah, yang sudah menjawab boleh silahkan share jawaban kalian di kolom chat. Boleh. Apa nih jawaban soal dari yang nomor satu ini? Apakah sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Rishad Swina, B, Kak, kedua. Oke. Yang lainnya, apa nih kira-kira jawabannya dari soal yang pertama? B, Obaja. Oke. B, oke. Saya lihat sepertinya sudah paham ya. Oke. Sekarang kita bahas dulu soal pertama. Nah, sebagai manusia kita perlu menjunjung tinggi, sebentar, yang namanya kebenaran. Jangan sampai kita membenarkan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan atau tidak sesuai dengan etika. Nah, kata kuncinya di sini adalah jangan sampai kita membenarkan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan atau tidak sesuai dengan etika. Oke. Nah, jika kita lihat ya dari kata kunci ini itu mencerminkan dari sila keberapa? Betul, jawabannya adalah yang B, sila kedua. Oke. Nah, jawabannya adalah yang B. Nah, ini sudah siapkan. Nah, salah satu butir Pancasila ya di sila kedua itu adalah berani membela kebenaran dan keadilan.
Itu salah satu butirnya. Ini kita highlight ya, biar jelas. Nah, artinya apa? Berani membela kebenaran dan keadilan itu. Artinya adalah sebagai manusia, kita perlu menjunjung suatu kebenaran. Menjunjung tinggi suatu kebenaran. Jangan malah yang salah itu malah dibenarkan. Dan kita juga perlu hidup adil terhadap sesama manusia. Nah, ini sudah cukup jelas ya. Cukup mudah menurut saya. Untuk soal yang pertama ini, jawabannya adalah B. Sila kedua. Sekarang, soal yang nomor 2. Andi membantu temannya yang sedang kesulitan dalam mengerjakan tugas kuliah. Ia membantunya dengan ikhlas dan sepenuh hati. Nah, tindakan yang dilakukan Andi sesuai dengan butir Pancasila, sila ke, sama seperti tadi opsinya, A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Nah, perlu dilihat nih kata kuncinya apa nih di sini. Obaja B, oke. Yang lainnya, jawabannya apa nih yang nomor 2 nih? Andi membantu temannya sedang kesulitan. Ini kata kuncinya, membantu. Dan membantunya dengan ikhlas dan sepenuh hati. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Andi itu sesuai dengan sila keberapa? Apakah dengan pertama, ketuhanan yang Maha Esa, atau malah sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial? Boleh jawaban yang lainnya, sila keberapa kira-kira? Ini kita membahas soal mengenai makna dari sila-sila Pancasila yang kita kaitkan dengan tindakan kita sehari-hari. Nah, ini juga tipe-tipe soal seperti ini biasanya keluar di TWK BUMN. Makanya kita perlu paham dari sila pertama sampai dengan sila kelima, itu tindakan-tindakan seperti apa yang mencerminkan dari kelima sila tersebut. Apakah ada jawaban lain? Obaja B, Iren B, selain sila kedua. Atau semuanya sama nih jawabannya sila kedua. Membantu temannya dengan ikhlas dan sepenuh hati. Oke, jawabannya adalah betul. Jawabannya sila kedua, termasuk kemanusiaan bukan? Ya, betul, Mbak Iren. Jadi, membantu teman ini, membantunya dengan ikhlas dan sepenuh hati, itu termasuk ke nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kurang lebih sama seperti di soal yang pertama ini. Cuma bedanya di soal yang pertama ini kan membenarkan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan atau tidak sesuai dengan etika. Ya, jangan sampai kita membenarkan. Nah, kita perlu menjunjung tinggi namanya kebenaran. Itu juga sila kedua. Nah, ini butir yang lainnya. Ini adalah bagaimana kita membantu teman kita yang sedang kesulitan dan membantunya dengan ikhlas dan sepenuh hati tanpa berharap pamrih. Nah, itu termasuk salah satu konsep dari nilai kemanusiaan. Ya, butir Pancasilanya apa? Yang eh, ada di soal ini. Nah, butir Pancasila yang maknanya itu sesuai dengan soal nomor 2 ini, itu adalah bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nah, contoh tindakannya itu adalah kita sebagai masyarakat Indonesia itu ketika kita melihat saudara kita yang berada kan jauh ya salah kata yang sedang mendapatkan musibah, maka kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita. Nah, itu merupakan salah satu butir Pancasila dari sila kedua. Itu bagaimana kita harus merasa diri kita itu adalah sebagai bagian dari seluruh umat manusia, terutama sebagai sesama saudara sebangsa. Ya. Oke, sudah dua soal.
kurang lebih betul ya jawabannya sila kedua. Sekarang soal nomor 3. Oh ya, untuk set soalnya ada 15 soal. Kita akan membahas sekitar 15 soal pada hari ini. Nah, soal ketiga. Ini juga masih berbicara mengenai makna-makna Pancasila yang dicerminkan dengan tindakan yang dilakukan oleh di kehidupan sehari-hari. Soal ketiga, dalam suatu rapat, pendapat yang digagas oleh Rian tidak dijadikan keputusan oleh pimpinan perusahaan, karena perusahaan merasa pendapat yang digagas oleh Rian kurang sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Rian berlapang dada dalam menerima keputusan tersebut. Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Rian sesuai dengan butir Pancasila keberapa? Pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Oke, Obaja D, Syetsvina D, Iren D, permusyawaratan. Oke, jawaban lainnya, apakah ada? Nah, kata kuncinya apa di soal ini? Kata kuncinya adalah Rian berlapang dada dalam menerima keputusan tersebut. Ya, lalu apa nih? Kandida, lapang dada, sila kedua. Oke, ya. Jadi sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, jadi jawaban dari soal nomor 3 ini itu adalah sila keempat, ya, yang D. Nah, ya, jawabannya adalah sila keempat, yang D. Kenapa sila keempat? Nah, kita lihat lagi. Salah satu butir Pancasila dari sila keempat adalah menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, artinya apa? Artinya, kita perlu patuh, kita perlu menerima, dan kita harus memiliki rasa hormat atau rasa menghargai terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dalam suatu permusyawaratan atau suatu musyawarah atau suatu rapat. Nah, sikap yang dimiliki oleh Rian itu berlapang dada dalam menerima keputusan tersebut. Memang betul tadi kata Kandida, lapang dada juga itu termasuk di sila kedua, ya. Itu juga merupakan salah satu nilai dari kemanusiaan. Tapi, jika kita melihat secara keseluruhan di dalam soal ini, konteksnya adalah Rian sedang mengikuti rapat, sedang mengikuti suatu musyawarah. Dan di sini ada kata lanjutannya nih, berlapang dada dalam menerima keputusan, ya, keputusan di dalam rapat konteksnya. Nah, maka jawaban yang paling tepat, jawaban yang paling merujuk ke soal nomor 3 ini adalah sila keempat, ya. Dan ini butirnya, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Oke, ini sudah ada 3 soal yang membicarakan mengenai makna-makna dari sila-sila Pancasila yang dikaitkan dengan tindakan atau konteks kehidupan sehari-hari. Dan saya rasa sudah cukup paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini kita mulai masuk ke soal mengenai lembaga negara. Ya. Nah, di salah satu materi yang harus kalian pelajari dalam menghadapi TWK BUMN, RBB BUMN, itu adalah mengenai lembaga negara. Nah, ini saya sudah buat beberapa soal mengenai lembaga negara.
Nah, soal nomor 4, Indonesia menerapkan konsep trias politika dalam sistem tata negaranya. Hal itu diwujudkan dengan membagi kekuasaan dalam tiga cabang, yaitu A. Eksekutif, eksaminatif, yudikatif. B. Legislatif, eksekutif, dan eksaminatif. C. Yudikatif, legislatif, dan eksaminatif. D. Legislatif, eksekutif, yudikatif, dan E. Eksaminatif, legislatif, dan yudikatif. Kira-kira apa jawaban? Nah, ini materi PKN, materi SMA nih kelas 10. Jawabannya, wah, D, 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 D. Semuanya menjawab D ya, kompak. Oke, ya, karena ini merupakan soal yang cukup mudah menurut saya. Jadi betul, konsep trias politika yang dianut oleh Indonesia itu merupakan adanya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Betul, jawabannya adalah yang D. Namun kita juga harus paham nih, apa fungsi dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu. Karena bisa saja nanti di soal di BUMN nanti yang keluar adalah fungsi dari lembaga legislatif, fungsi dari lembaga eksekutif, dan lain-lainnya. Nah, bentar. Saya sudah membuat sedikit catatan ya pembahasan. Nah, trias politika sendiri itu adalah merupakan suatu konsep pemisahan kekuasaan negara ya yang dibagi menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, pembuat undang-undang, eksekutif, pelaksana undang-undang, dan yudikatif, penegak hukum. Nah, disinilah perbedaan dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu menyusun undang-undang, eksekutif itu sebagai pelaksana kebijakannya, implementasi kebijakannya di lapangan, dan yudikatif itulah sebagai seorang penegak hukum. Nah, tujuannya apa? Dibuat trias politika seperti ini. Tujuannya adalah untuk mencegah kekuasaan absolut dan menciptakan suatu keseimbangan. Ya. Bayangkan jika misalnya hanya eksekutif saja yang berkuasa. Tidak ada pengawasan dari legislatif, tidak ada penegakan dari yudikatif, itu akan menciptakan suatu kekuasaan yang absolut dan bisa berujung ke hal-hal yang buruk seperti korupsi dan sebagainya. Nah, konsep ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. Nah, jika di Indonesia itu apa bentuk dari ketiga cabang ini? Bentuknya adalah legislatif nih. Yang bertugas membuat undang-undang kita sudah tahu seperti DPR, MPR, dan DPD. Itu mereka sebagai perwujudan dari lembaga legislatif, ya, sebagai penyusun undang-undang, wakil-wakil rakyat kita. Lalu kekuasaan eksekutif itu siapa? Yang bertugas melaksanakan undang-undang. Nah, itu diwakili oleh presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh menteri-menterinya. Ya. Jadi saat ini Presiden Prabowo, Wapres Gibran, dan menteri-menterinya itu merupakan implementasi atau wujud dari kekuasaan eksekutif di Indonesia. Nah, kalau yudikatif itu apa? Kita tahu yang bertugas menegakkan hukum di Indonesia itu diwakili oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, MA, MK, KY. Yang di bawahnya itu terdapat badan-badan peradilan, ya. Nah, itu merupakan kekuasaan yudikatif. Nah, Indonesia ini menerapkan konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Namun penerapannya tidak absolut karena Indonesia menambahkan kekuasaan eksaminatif di dalamnya. Nah, kekuasaan eksaminatif itu siapa di Indonesia? Ada yang tahu? Eksaminatif itu lembaga apa? Kan sudah ada tuh DPR, DPD, MPR. Dari Kandida, KPK, BPK, betul. Ya, eksaminatif itu contohnya adalah
PPK. Nah, kalau KPK itu termasuk ke lembaga independen ya. Itu berbeda lagi dengan eksaminatif. Nah, contohnya itu adalah PPK, contoh perwujudannya. Ya, yang bertugas untuk mengawasi anggaran, pengelolaan keuangan di lembaga-lembaga negara. Ya, oke. Saya rasa sudah cukup ya untuk soal nomor 4. Itu ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Sudah saya paparkan juga fungsi-fungsinya. Kita ke soal kelima. Masih berbicara mengenai lembaga negara. Lembaga negara yang bertugas untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Mahkamah Agung, B. Komisi Yudisial, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Perwakilan Rakyat, dan E. MPR. Ini juga sudah sering ya ada di berita-berita jika kalian mengikuti perkembangan-perkembangan politik maupun hukum di Indonesia. Apa nih jawabannya dari soal nomor 5? Yang bertugas untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Obaja E, Kandida C, Iren C. Oke, apakah ada jawaban lain selain E dan C? Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu lembaga apa tuh? Apakah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi atau MPR? Ini sudah beberapa kali ya kejadian di beberapa peristiwa menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oke, jika tidak ada jawaban lagi, jawaban dari lembaga negara yang bertugas untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau konstitusi kita. Itu adalah merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi atau MK. Ya. Ini merupakan salah satu wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Nah, lalu apa saja kewenangan dan kewajiban dari Mahkamah Konstitusi? Ini saya sudah buat ya sedikit pembahasan terkait Mahkamah Konstitusi. Nah, kewenangan MK itu apa saja? Kewenangan MK yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau terhadap konstitusi kita. Apa yang dimaksud menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar? Kita tahu kalau Undang-Undang Dasar itu merupakan konstitusi dan posisinya ya, posisi dari Undang-Undang Dasar itu di bawah dari eh, Pancasila dan di atas dari undang-undang. Nah, di Indonesia itu eh, peraturan-peraturan yang ada di bawah hierarki, misal seperti ini. Aturan hukum yang tertinggi, hierarki peraturan di Indonesia. Yang pertama itu adalah Pancasila. Ya, Pancasila itu merupakan aturan normatif yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat ataupun oleh eh, anggota-anggota DPR dalam menyusun suatu undang-undang. Yang kedua apa? Adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi kita. Ya, itu ada di posisi kedua. Yang ketiga baru
adalah undang-undang atau perpu. Perpu itu apa? Kalau udah bahas nomor berapa, maaf baru join. Oh, sekarang udah nomor 5 ya. Ya nanti sambil mengikuti aja ya. Nah, undang-undang atau perpu. Perpu itu apa? Kalau kalian pernah dengar. Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, itu posisinya itu setara dengan undang-undang. Cuma, ya perbedaan dari undang-undang dan perpu ini, kalau undang-undang itu kan dikeluarkan oleh DPR. Dan prosesnya itu lama, bisa memakan waktu berbulan-bulan. Walaupun sekarang implementasinya ada beberapa undang-undang yang diproses dengan cepat ya. Tapi idealnya undang-undang itu harus melewati proses yang lama, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Karena kan di dalam undang-undang itu harus ada partisipasi publik, ya, harus ada persetujuan dari fraksi dan sebagainya. Nah, kalau Perpu itu berbeda dengan undang-undang, itu dikeluarkan oleh pemerintah, ya, tetapi dalam kondisi yang darurat. Contohnya apa? Contohnya ketika kita pandemi COVID-19 kemarin. Nah, karena kita itu perlu dasar hukum kan untuk menerapkan PSBB atau dan lain sebagainya ketika pada saat itu. Nah, jika dikeluarkan dalam bentuk undang-undang, itu akan memakan proses yang cukup lama. Nah, maka dari itu, kebijaksanaan dari pemerintah itu akhirnya mengeluarkan Perpu. Karena memang itu yang jalan yang paling cepat. Sehingga apa yang dilakukan pun sesuai dengan ada dasar hukumnya gitu, menggunakan Perpu ini. Karena tidak mungkin jika menggunakan undang-undang, karena prosesnya yang cukup lama. Sedangkan kondisi pada saat itu kan sangat urgent sekali pada saat pandemi. Nah, di bawah ini masih ada apa? Itu ada PP atau peraturan pemerintah. Ada lagi Perpres atau peraturan presiden. Baru yang paling terakhir itu adalah Perda, provinsi atau kabupaten kota. Nah, dari setiap peraturan ini itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Contohnya, Perda provinsi itu tidak boleh bertentangan dengan Perpres, ya. Perpres tidak boleh bertentangan dengan PP ataupun PP tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya, misal eh, undang-undang apa gitu ya, tentang misal DPR itu menyusun undang-undang tentang eh, misal tentang pemberangusan pendapat, ya, bagaimana kita dilarang untuk berorganisasi dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan nilai Undang-Undang Dasar. Di mana di Undang-Undang Dasar itu sudah disebutkan ya bahwa kita itu memiliki hak untuk berserikat, untuk berkumpul, berorganisasi. Nah, itulah yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Jika ada suatu undang-undang yang nilainya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, nah, lembaga tersebut, lembaga ini, MK, itu yang berhak untuk menguji hal tersebut, apakah bertentangan atau tidak. Ya, nah, ini sekedar ini pengetahuan dan juga bisa jadi ini juga keluar di soal TWK BUMN nanti. Karena termasuk ke salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kewenangan lain dari MK itu apa? Kewenangan lainnya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Jika terjadi sengketa di lembaga negara seperti di DPR dan sebagainya, itu MK yang bertugas untuk memutus sengketa tersebut. Lalu memutus pembubaran partai politik. Nah, itu MK. Jadi dalam membubarkan partai politik, kita tidak bisa sembarangan. Ya. Tidak bisa presiden langsung bubarkan partai politik. Nah, itu harus ada proses-proses yang terlebih dahulu. Dan keputusan finalnya itu ada di Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, yang sering sekali
kita saksikannya di setiap pemilu itu memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Terakhir di mana ketika pilkada ya, banyak kepala-kepala daerah yang mengajukan sengketa hasil pemilu ke MK. Nah, itu memang merupakan salah satu wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Dan apa kewajiban dari MK? Nah, kewajiban dari MK itu adalah wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Atau bisa dibilang impeachment atau pemberhentian Presiden. Nah, jika misalnya eh, Presiden atau Wakil Presiden itu melakukan suatu tindakan pidana, entah misalnya itu korupsi atau kejahatan asosial dan lain sebagainya, itu prosesnya itu harus ke DPR dulu nih, ya. Barulah setelah dari DPR memutuskan bahwa presiden ini apa diduga melakukan suatu pelanggaran pidana dan atau sebagainya dan wajib untuk diberhentikan misalnya. Nah, itu barulah hasil itu diberikan ke MK. Nah, MK lah yang memutuskan secara final apakah eh, presiden atau wapres ini berhak atau wajib untuk diberhentikan atau tidak dari dugaan-dugaan pelanggaran tersebut yang diberikan oleh DPR. Nah, jadi ini merupakan kewenangan dan kewajiban dari MK. Oke, tadi dari siapa? Avocado. Kalau udah semua. Oh, nomor 1 sampai 4 kajiannya apa? Oke, nomor 1 dan 2 ya. Atau Satu enggak dan dua itu tadi yang, dilanjut aja Kak, biar nanti yang telat join bisa tonton record Zoom-nya. Kan di record, oh ya iya, ada di siap, YouTube. siap, siap. Buat yang Ya, tadi telat, nanti bisa tonton record Zoom-nya di channel YouTube-nya Hore Digital ya. Ada recordnya gitu. nah yang telat itu ya, nanti ditonton aja recordnya. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 6 sekarang. Masih mengenai lembaga negara. DPR memiliki hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas. Hak tersebut bernama apa tuh? Interpelasi, A, B, hak angket, C, hak imunitas, D, hak protokoler atau yang E, hak menyatakan pendapat. Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah. Kira-kira apa nih jawabannya? DPR itu soalnya memiliki banyak hak ya dari anggota-anggotanya itu. Yang nanti akan kita bahas lah setiap haknya itu apa. Nah, yang soal nomor 6 ini hak apa nih? Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Silahkan dijawab di kolom chat, boleh. Said, A, hak interpelasi. Farhan juga A. Yang lainnya, kira-kira hak apa nih? Nah, DPR itu memiliki berbagai macam hak. Nah, ini juga merupakan salah satu soal yang bisa keluar di TWK BUMN nanti karena berkaitan dengan kewenangan ataupun fungsi dari lembaga negara, khususnya DPR. Apakah ada jawaban lain selain hak interpelasi selain yang A? Oke, jawabannya, langsung saja. Jawabannya itu adalah yang betul. Jawabannya adalah yang A, hak interpelasi. Nah, karena DPR sendiri itu memiliki sistem pengawasan ya, fungsi pengawasan.
kepada pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oke, nanti akan saya bahas sekarang nomor 7 nih, karena soalnya setipe nih saya buat. Kalau tadi itu hak interpelasi nih, hak untuk meminta keterangan. Nah ini sekarang nomor 7. Hak apa kira-kira? DPR memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas. Hal tersebut bernama hak ya. Nah, kalau tadi itu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah. Nah, kalau yang ini hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Meminta keterangan, melakukan penyelidikan. Said dan Iren B, hak angket. Oke. Selain hak angket, DPR itu sendiri memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan jika ada pelaksanaan suatu undang-undang yang dijalankan oleh pemerintah itu tidak sesuai ya dengan bunyi undang-undang itu atau bertentangan. Oke, jawabannya adalah yang B, betul, hak angket. Nah, baru kita bahas satu persatu apa saja hak yang dimiliki oleh anggota-anggota DPR, dewan-dewan kita yang terhormat. Sebentar. Misalnya lumayan banyak nih hak dari anggota DPR. Nah, kita harus bahas satu persatu karena siapa tahu ini akan keluar nih di tes nanti. Nah, ini ada beberapa hak-hak dari anggota DPR. Yang pertama itu adalah hak dalam mengajukan usulan rancangan undang-undang atau RUU. Nah, ini merupakan eh, salah satu fungsi ya dari DPR dalam menyusun undang-undang. Nah, maka dari itu, salah satu hak anggota DPR itu adalah berhak untuk mengajukan usulan RUU kepada DPR. Nah, misalnya saya nih sebagai anggota DPR, saya berhak untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang. Misalnya saya ingin mengusulkan tentang rancangan undang-undang mengenai revisi undang-undang pendidikan misalnya. Nah, saya berhak karena saya memang sudah ada tercantum dalam peraturannya, ya, hak mengajukan usulan RUU. Nah, yang kedua itu hak mengajukan pertanyaan. Nah, anggota DPR itu berhak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau anggota DPR lainnya. Misalnya, jika kita pernah melihat rapat, misal rapat dengar pendapat RDP dari anggota DPR dengan lembaga pemerintah, itu kan banyak tuh anggota DPR yang bertanya kepada pemerintah, kepada anggota DPR lain, dari berbagai macam fraksi. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari perwujudan hak ini, hak mengajukan pertanyaan. Yang ketiga adalah hak menyampaikan usul dan pendapat. Anggota DPR berhak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat DPR. Kurang lebih sama seperti yang tadi. Lalu hak memilih dan dipilih. Nah, anggota DPR berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan anggota DPR atau alat kelengkapan DPR. Ya, misalnya ketika akan penunjukan ketua fraksi atau misal ketua komisi, komisi satu kan ada ketuanya juga, komisi kedua sampai komisi sekian, atau ketua badan legislatif, wakil ketua DPR dan lain sebagainya. Lalu ada hak untuk membela diri. Nah, anggota DPR memiliki hak untuk membela diri dalam hal tuduhan atau sengketa yang berkaitan dengan tugasnya. Ya. Nah, ini hak imunitas. Apa yang dimaksud dengan hak imunitas? Hak imunitas itu berarti mereka tidak dapat dituntut di pengadilan atas pernyataan atau tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas legislatif. Nah, ini yang patut dijadikan poin penting.
biar tidak salah persepsi. Jadi hak imunitas di sini bukan berarti semua anggota DPR itu tidak dapat dituntut di pengadilan. Bisa dituntut di pengadilan, tetapi bukan dari pernyataan atau tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas legislatif. Nah, tugas legislatif itu apa maksudnya? Misalnya ketika anggota DPR itu sedang membahas suatu undang-undang, sedang membahas suatu RUU di gedung DPR. Nah, kita kan bisa melihat tuh di YouTube ya, live stream YouTube, bagaimana rapatnya, prosesnya bagaimana. Nah, jika memang ketika rapat tersebut ada salah satu pernyataan yang memang mungkin eh, menurut kita itu tidak sesuai dengan norma-norma atau mungkin mencemarkan nama baik, tetapi itu tidak bisa dituntut karena itu dalam ranah tugas legislatif dan itu merupakan salah satu wujud dari hak imunitas dari anggota DPR. Ya, jadi DPR tetap bisa dituntut anggotanya, tetapi ketika tidak menjalankan tugas legislatif, itu poin pentingnya. Lalu hak protokoler. Anggota DPR itu berhak atas perlakuan khusus dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Ya, kita tahulah seperti pengawalan, itu kan termasuk ke dalam protokoler. Lalu hak keuangan dan administratif. Nah, anggota DPR berhak atas hak keuangan dan administratif yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini hak interpelasi. Ini merupakan jawaban dari soal nomor 6 ya, tadi. Hak interpelasi itu artinya DPR memiliki hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas. Ya, misal pemerintah itu misal sekarang sedang mencanangkan program makan bergizi gratis nih, misalnya. Nah, DPR itu memiliki eh, suatu apa ya, memiliki banyak pertanyaan lah terkait kebijakan ini. Misal bagaimana distribusinya, bagaimana anggarannya dan lain sebagainya. Nah, itu DPR memiliki hak tuh untuk meminta keterangan kepada pemerintah. DPR berhak untuk memanggil pemerintah ke dalam rapat dengar pendapat itu, RDP itu. Nah, itu merupakan salah satu perwujudan dari hak interpelasi, di mana DPR memiliki hak untuk meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Nah, kalau itu merupakan hak untuk meminta keterangan, DPR juga punya hak untuk melakukan penyelidikan. Itu namanya hak angket. Ya, jawaban nomor 7 tadi. Misal, konteksnya tadi makan bergizi gratis misalnya. Misal di makan bergizi gratis itu terdapat indikasi misal korupsi ya. Nah, DPR itu berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan strategis tadi. Nah, DPR berhak tuh untuk menggunakan hak angket. Tetapi memang hak angket juga memiliki syarat-syarat tersendiri. Misal harus ada berapa fraksi yang setuju, berapa persen dan lain-lain. Jadi proses untuk menggunakan hak angket juga itu eh, tidak apa ya, tidak mudah begitu. Ada persetujuan-persetujuan yang harus dipenuhi, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Lalu hak yang terakhir adalah hak menyatakan pendapat. Nah, DPR memiliki hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Ya, DPR memiliki hak untuk menyatakan pendapat nih. Makanya banyak kalau kalian lihat pemerintah yang menjalankan kebijakan, tetapi anggota DPR yang eh, apa ya, melontarkan komentar juga, melontarkan opini. Nah, itu merupakan salah satu hak dari anggota DPR. Nah, ini merupakan berbagai macam hak ya, cukup banyak ya, lumayan. Itu harus kalian pahami karena bisa jadi ini juga akan keluar di TWK BUMN nanti karena bersangkutan dengan fungsi atau kewenangan dari lembaga negara. Ya, kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 8. Oke, atau sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika ada yang belum paham, sebelum kita lanjut, Izin bertanya Kak. boleh silahkan Kak Brian.
Untuk hak-hak DPR itu tadi apakah berlaku juga terhadap DPRD atau hanya DPR aja, Kak? Terima kasih. Terima kasih Kak Brian atas pertanyaannya, bagus pertanyaannya. Nah, hak-hak ini juga berlaku untuk anggota DPRD. Hanya memang eh, apa ya, lingkup kekuasaannya itu berbeda. Jika DPR itu mengawasi pemerintah pusat, nah DPRD kan mengawasi pemerintah daerah. Nah, itu perbedaannya. Jadi misal DPR itu ingin melakukan hak angket, maka hak angketnya ke pemerintah pusat, misal ke presiden, ke menteri, ya. Sedangkan kalau DPRD, misal DPRD kabupaten itu melakukan hak angketnya itu ke bupati dan jajarannya, dinas-dinasnya, ya. Atau misal DPRD provinsi itu melakukan hak angketnya ke gubernur dan jajaran-jajarannya. Nah, jadi haknya itu sama saja, tapi hanya beda lingkup kekuasaannya saja. Jadi itu, Brian. Ya, sama-sama. Oke, apakah ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ya. Soal nomor 8. Ini kita mulai masuk ke sejarah Indonesia ya. Kita mulai masuk ke materi soal mengenai sejarah. Soal nomor 8, organisasi pergerakan nasional yang pertama di Indonesia ialah, nah coba kita recall nih, ini materi SMP ini kalau tidak salah. A. Indonesia Partids. B. PNI. C. Perhimpunan Indonesia atau PI. D. Budi Utomo. Dan E. BPUPKI. Oke, dari Farhan, Obaja, dan Syazwina jawabannya D. Said D. Oke. D. Berarti Budi Utomo. Yang lainnya, kira-kira apa? Apakah ada jawaban lain? Organisasi pergerakan nasional yang pertama di Indonesia. Ya. Apakah ada yang masih ingat atau sudah lupa? Kandida Budi Utomo. Oke, berarti rata-rata jawabannya sama ya, yang D. Budi Utomo. Jawabannya betul. Jawabannya adalah D. Budi Utomo. Nah, kita akan bahas juga nih sedikit mengenai Budi Utomo. Ini Budi Utomo itu adalah sebuah organisasi yang didirikan pada 20 Mei 1908 ya di Jakarta yang menjadi tonggak awal kebangkitan Indonesia. Bahkan 20 Mei ini sering kita peringati sebagai hari apa nih? Ya, 20 Mei itu diperingati sebagai hari kebangkitan nasional. Tuh, hari kebangkitan nasional. Nah, hari kebangkitan nasional itu, Harkitnas itu. Nah, itu diinisiasi atau terinspirasi dari pendirian Budi Utomo ini. Karena memang sebagai organisasi pergerakan nasional yang pertama di Indonesia. Coba kita lihat ya. Misal Indonesia Partids. Indonesia Partids itu berdiri pada tahun berapa? Kalau tidak salah itu pada tahun 1912. Itu Indonesia Partids. Yang didirikan oleh tiga serangkai pada saat itu. Dowes Dekker, lalu Cipto Mangunkusumo, ya. Nah, itu merupakan Indonesia Partids. Nah, kalau PNI, Partai Nasional Indonesia. Ini bentuknya sudah partai ini. Itu didirikan oleh Insinyur Soekarno. Itu didirikan pada tahun pada tahun nah 4 Juli 1927 ya. Itu PNI.
Sedangkan untuk Budi Utomo 25 Oktober dan BPUPKI itu 29 April 1945. Nah, berarti memang, nah kalau PI sendiri, PI ini 25 Oktober nih, 1908 juga, ya. Tahunnya sama nih dengan Budi Utomo, 1908. Namun, memang bulannya lebih dulu Budi Utomo, ya. Dan PI itu merupakan didirikan oleh para pelajar atau mahasiswa, ya, Perhimpunan Indonesia. Itu bedanya dengan Budi Utomo. Maka organisasi pergerakan nasional pertama itu adalah Budi Utomo, yang artinya usaha mulia. Nah, latar belakangnya apa didirikan organisasi ini? Ini latar belakangnya didirikan oleh para pelajar Stovia yang dikenal sebagai sekolah dokter saat ini. Dulu namanya Stovia. Nah, didirikan oleh siapa? Didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter di Jawa yang menginginkan adanya organisasi untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan. Nah, tujuannya ini memajukan pendidikan dan kesejahteraan bangsa. Nah, siapa ketua pertamanya? Ketua pertamanya adalah Sutomo. Itu merupakan ketua pertama dari organisasi Budi Utomo. 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang tadi kita bahas. Nah, ini tujuan dan fokusnya. Budi Utomo bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemajuan bangsa, serta memajukan pendidikan, sosial, dan budaya. Fokus pada bidang pendidikan, pengajaran kebudayaan. Nah, Budi Utomo juga berperan dalam menyebarkan ide nasionalisme dan mempersiapkan Indonesia menuju kemerdekaan. Nah, ini Budi Utomo menjadi organisasi pergerakan nasional pertama yang menandai awal dari semangat kebangkitan nasional. Nah, berarti sudah pada ingat ya, sudah pada tahu kalau Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Masih mengenai sejarah. Oh, ini dia. Pengakuan kemerdekaan oleh negara lain itu merupakan salah satu unsur wajib yang harus dipenuhi dalam suatu kedaulatan negara. Nah, 5 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah A. Mesir, India, Amerika Serikat, Jepang, Rusia. B. Mesir, India, Suriah, Vatikan, Irak. C. Mesir, India, Jepang, Belanda, Inggris. D. Mesir, India, Pakistan, Suriah, Iran. Atau E. Mesir, India, Arab Saudi, Vatikan, dan Bahrain. Yang mana jawabannya nih? Ini pasti sudah pada lupa nih. Atau ada yang masih ingat? Ini materi SMA sejarah kalau tidak salah. Dari Said itu E. Mesir, India, Arab Saudi, Vatikan, Bahrain. Oke, apakah jawaban lain? Kak Brian E juga. Oke, ada jawaban lain? Ini lumayan susah nih karena biasanya sih orang-orang lupa ya. 5 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena pengakuan kemerdekaan itu sendiri itu merupakan salah satu unsur wajib ya ketika kita mendirikan suatu negara. Dalam mendirikan suatu negara itu ada unsur de facto dan de jure. Nah, pengakuan kemerdekaan ini merupakan unsur dari de jure-nya. Kalau de facto itu unsurnya itu harus ada rakyat atau penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan pengakuan oleh negara lain itu masuk ke unsur de jure. Nah, kira-kira 5 negara pertama siapa?
Dari Kandida D. Farhan Eke. Ya, jawabannya kurang tepat. Bukan D, bukan juga E. Jawabannya yang paling tepat itu adalah yang tuh, Said. Yang B. Oke. 5 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir, India, Suriah, Vatikan, dan Irak. Kapan mereka mengakui kemerdekaan Indonesia? Nah, ini saya sudah buat timelinenya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, dalam mendirikan suatu negara itu ada yang namanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, jadi ketika Indonesia merdeka, itu ada unsur de facto dan de jure yang harus dipenuhi oleh Indonesia. De facto itu artinya berdasarkan faktanya ya. Misalnya apa? Unsurnya itu adalah rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Jadi apakah Indonesia punya rakyat atau enggak? Punya tentunya, apalagi rakyatnya banyak kan 270 juta lebih sekarang. Nah, apakah Indonesia punya wilayah? Punya juga. Wilayah kita tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada darat, laut, udara. Nah, itu termasuk ke wilayah negara. Lalu pemerintahan yang berdaulat punya, di mana pada saat itu adalah presidennya adalah Insinyur Soekarno, wapresnya Muhammad Hatta, dan beberapa jajaran menteri-menteri pada saat itu. Nah, itu maka Indonesia sudah memiliki unsur de facto ya dalam pembentukan suatu negara. Nah, kalau unsur de jure-nya itu adalah pengakuan resmi berdasarkan hukum internasional. Nah, 5 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah yang pertama itu Mesir. Tepatnya pada tanggal 22 Maret 1946. Oke. Jadi kurang lebih setahun setelah Indonesia merdeka. Yang kedua itu ada India. Itu pada 2 September 1946. Yang ketiga itu Suriah pada tanggal 2 Juli 1947. Yang keempat itu ada Vatikan. Masih di bulan Juli tanggal 6 tahun 1947. Dan yang negara kelima itu adalah Irak. Itu 16 Juli 1947. Nah, fun fact-nya sebenarnya, mungkin kalian juga pernah mendengar. Kalau negara pertama memang yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Palestina. Tepatnya itu pada tahun eh, 1944 kalau tidak salah. Namun, mengapa Palestina ini tidak dimasukkan ke dalam daftar 5 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Itu karena pertama, pada saat itu Palestina itu kondisinya masih belum merdeka, ya betul. Karena Palestina belum merdeka, makanya Palestina ini tidak dimasukkan nih ke dalam daftar 5 negara 5 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena Palestina sendiri itu baru merdeka, eh, kalau tidak salah di tahun 1988. Ya. Namun di tahun itu juga itu belum diakui oleh dunia internasional negara Palestina ini. Jadi mereka masih merdeka secara internal. Ya, dan juga mengakui hanya beberapa orang, salah satunya seorang mufti terkenal betul, Kang Ihsan. Itu alasan mengapa Palestina tidak dimasukkan ke dalam daftar 5 negara pertama. Dan Palestina itu baru diakui oleh negara internasional sebagai suatu negara. Itu di tahun diakui di internasional di tahun 2012. Ya. Jadi memang
karena belum merdeka itu, makanya Palestina itu tidak dimasukkan ke dalam daftar 5 negara pertama. Oke, itu sekedar pengetahuan sampingannya, fun fact. Nah, ini merupakan daftar 5 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya nomor 10. Apa nih jawabannya? Konferensi yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 adalah konferensi. Apakah Asia Afrika, Inter-Indonesia, Konferensi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perundingan Rumroyen, atau Konferensi Meja Bundar? Ya, silahkan dijawab terlebih dahulu. Dari Kak Farhan itu Konferensi Meja Bundar. Jawaban lainnya, apakah ada? Saya izin minum dulu ya, main capek. Dari Kak Said juga, oke. Apakah benar? Jawabannya E. Oke, baik jawaban dari nomor 10 ini, konferensi yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai 29, 2 November 1949, maaf, itu merupakan betul konferensi meja bundar. Sebenarnya kita cukup fokus di tahunnya aja nih, 1949. Karena itu merupakan eh, di tahun tersebut itu yang apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi itu adalah konferensi meja bundar atau KMB. Nah, kita bahas sedikit mengenai KMB. Nah, ini kita bahas sedikit mengenai konferensi meja bundar. KMB itu sendiri itu berlangsung di kota Den Haag di Belanda. Nah, tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, KMB ini diselenggarakan untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda terkait kedaulatan Indonesia. Pada saat itu, Indonesia itu berbentuk Republik eh, Indonesia ya. Ya, Republik Indonesia. Ya, untuk menyelesaikan konflik dan pada saat itu terjadi di sebelum KMB itu terjadi agresi militer Belanda satu dan Belanda dua. Nah, perundingan selain perundingan Rumroyen dan beberapa perundingan sebelumnya ya yang kita sempat pelajari pada saat sekolah, itu yang menjadi perundingan terakhir itu adalah merupakan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Nah, itu merupakan upaya diplomasi dari pemerintah Indonesia untuk membebaskan diri dari pemerintah Belanda. Karena pada saat itu, walaupun kita sudah merdeka di tahun 45, itu Belanda itu masih menginginkan nih kembali ke negara kita dengan membawa tentara sekutu pada saat itu. Makanya terjadi pertempuran Surabaya, Ambarawa, dan lain sebagainya. Itu kan terjadi setelah kemerdekaan tuh, di tahun 46, 47, dan sebagainya. Nah, itu juga yang menjadi latar belakang dari agresi militer Belanda satu, agresi Belanda dua. Nah, maka dari itu, KMB ini merupakan upaya dari pemerintah Indonesia. Ini tiga tujuannya dari KMB, itu adalah menyelesaikan perselisihan Indonesia-Belanda secara adil dan secepat mungkin. Yang kedua, mencapai kesepakatan mengenai proses penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat atau NIS dan mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda. Nah, latar belakangnya ini tadi. Belanda menolak kemerdekaan Indonesia, konflik bersenjata yang terjadi,
antara Indonesia dan Belanda, dan Dewan Keamanan PBB pada saat itu membentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Nah, hasilnya apa dari konferensi ini? Hasilnya adalah Belanda akhirnya mengakui Republik Indonesia Serikat. Ya, bentuknya saat itu Republik Indonesia Serikat. Jadi negara kita pada saat itu berbentuk serikat. Sama seperti Amerika Serikat sekarang. Dia ada negara-negara bagiannya. Nah, kedaulatan itu akan diserahkan selamat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 49. Nah, ini merupakan hasil dari KMB. Sekarang kita lanjut, ya. Sudah jam 2:11. Kita lanjut ke nomor 11. Berarti 4 soal lagi nih. 4 soal lagi. Berikut merupakan hasil dari sidang PPKI yang pertama, kecuali mungkin bukan yang pertama, tapi di hari pertama ya. Itu A. Pengesahan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. B. Penetapan Soekarno sebagai presiden. C. Penetapan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. D. Pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Atau E. Pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, apa nih jawabannya? Kecuali ya, karena semua option ini merupakan hasil dari sidang PPKI. Tetapi ada yang bukan hasil dari sidang PPKI yang pertama atau hari pertama. Tapi yang mana? Kecuali. Silahkan dijawab. Kira yang mana nih? Oke, tidak ada yang menjawab nih. Sebentar lagi nih, sebentar lagi. Jadi, jawaban dari nomor 11 ini itu adalah yang D. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, kita bahas sedikit ya hasil sidang yang pertama. Nah, perlu kita ketahui, sidang PPK yang pertama itu berlangsung 1 hari setelah Indonesia merdeka. Itu pada tanggal 18 Agustus 45. Nah, apa saja hasilnya di sidang di hari pertama itu? Hasilnya adalah ini, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Nah, berarti yang A nih. Ini hasil sidang pertama. Nah, yang B, penetapan Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Nah, ini juga merupakan hasil dari sidang pertama. Option B dan C, ya, hasil dari sidang pertama. Nah, bagaimana dengan option E? Itu juga merupakan hasil dari sidang pertama. Pembentukan KNIP. KNIP itu apa fungsinya? KNIP itu fungsinya adalah untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan sampai MPR itu terbentuk. Ya. Jadi pada saat itu belum ada MPR, DPR dan sebagainya. Nah, untuk membantu tugas Presiden dibentuklah KNIP sebagai lembaga sementara pada saat itu. Nah, kalau BKR sendiri itu hasil sidang keberapa memangnya? Pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat, itu merupakan hasil dari sidang di hari kedua, ya, di besoknya, pada tanggal 19 Agustus 1945. Makanya ini jawabannya merupakan yang D, karena kan kecuali ini.
Oke, oke, kita lanjut nih. 4 soal lagi. Tujuan, nah kita mulai masuk ke soal dari Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya ini mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tepatnya terletak pada alinea keberapa? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, Kak Said dan Kak Farhan D. Keempat berarti ya, alinea keempat. Tujuan negara Indonesia. Mungkin ada yang masih ingat bunyi dari pembukaan yang sering kita dengar tuh kalau misal upacara ya, upacara di sekolah atau mungkin kalau misal hari kemerdekaan nih tempat kerja kita juga sering mengadakan upacara. Nah, itu sering tuh dibunyikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tujuan dari negara itu tercantum tuh di pembukaan, tapi di alinea keberapa? Apakah ada jawaban lain? Ya, tujuan negara Indonesia itu tercantum di pembukaan alinea keempat. Betul, ya, di alinea keempat. Itu tercantum tujuan negara kita, Republik Indonesia. Emang apa sih tujuan negara kita? Apa tujuan negara Indonesia itu? Sering tuh disebut-sebutin tuh. Nah, tujuan negara Indonesia ya, itu ada melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang pertama, nih, melindungi segenap bangsa Indonesia, lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia dan membantu melaksanakan perdamaian abadi. Nah, itu merupakan tujuan dari negara Indonesia yang tercantum di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, saya rasa sudah paham ya, sudah tahu kalau tujuan negara itu tercantum di alinea keempat. Sekarang, masih mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar. Soal nomor 13, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menerima perbedaan suku, budaya, maupun agama. Nah, tindakan tersebut sesuai dengan tujuan negara juga yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu, nah kita sudah tahu nih tujuan negara nih yang ini nih. Tetapi dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari, ya, kita sebagai masyarakat harus bisa menerima perbedaan suku, budaya, maupun agama. Nah, tindakan ini itu sesuai dengan tujuan negara. Tapi yang mana? Apakah yang melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, atau ikut melaksanakan ketertiban dunia, atau yang membantu melaksanakan perdamaian abadi? Nah, kira-kira yang mana nih? Tindakan kalau kita itu harus bisa menerima perbedaan dari suku, budaya, maupun agama. Nah, kita sekarang tidak berbicara sila Pancasila, itu sudah tadi di soal pertama sampai ketiga. Coba kita kaitkan dengan konteks tujuan negara, itu sesuai dengan yang mana? Tindakan ini bisa menerima perbedaan. Silahkan dijawab, kira-kira yang mana nih?
Kak Farhan dan Kak Said itu yang oh Kak Said itu D ya. Oke, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain jawaban D, apakah ada jawaban lain? Oke, jika tidak ada jawaban lagi, kita akan lihat nih jawabannya yang mana. Nah, ini kan kata kunci sudah ada nih. Kita harus bisa menerima perbedaan suku, budaya maupun agama. Nah, berarti jika kita kaitkan dengan konteks tujuan negara, ya, yang tadi sudah saya jelaskan nih, di sini cantumkan, itu lebih ke tindakan atau tujuan yang E, membantu melaksanakan perdamaian abadi. Ya. Kalau misalnya tadi Kak Said Today ya ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kalau ikut melaksanakan ketertiban dunia itu tindakan yang paling tepat ya sesuai dengan tujuan tersebut itu kalau negara kita itu Indonesia itu bergabung dengan organisasi-organisasi internasional seperti PBB atau organisasi kerjasama antara negara Islam ya, seperti OKI atau APEC dan lain sebagainya atau Konferensi Asia Afrika. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari tujuan negara yang ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sedangkan jika kita lihat dari kata kunci yang ini, bagaimana kita harus bisa menerima perbedaan suku, budaya maupun agama. Itu lebih ke tujuan yang E, membantu melaksanakan perdamaian abadi. Nah, lalu kalau misal melindungi bangsa Indonesia, itu contoh tindakannya apa gitu? Nah, kalau melindungi bangsa Indonesia, itu contoh tindakannya, misalnya adalah melindungi seluruh bangsa yang ada di Indonesia, seluruh bangsa ya, tanpa memandang latar belakang tertentu. Memang ini juga cukup sesuai nih. Lalu kalau yang kedua, itu memajukan kesejahteraan umum, artinya berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, ya, seperti pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya menekankan pentingnya pendidikan, ya. Lalu ikut Masyarakat Kerjasama Dunia, nah ini tadi yang sudah saya jelaskan, memiliki tujuan tingkat internasional. Nah ini membantu melaksanakan perdamaian abadi, berarti Indonesia harus menerima perbedaan suku, budaya, dan agama untuk mencapai tujuan negara. Ini yang lebih tepat, ya. Jadi nomor 13 itu jawabannya adalah yang E. Dua soal terakhir. Nah, jika tadi tujuan negara ada di alinea keempat. Sekarang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Itu juga tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar. Tepatnya di alinea keberapa? Pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Silahkan dijawab. Pernyataan kemerdekaan Indonesia. Rika Edo pertama. Oke. Yang lainnya. Kak Said juga A pertama. Oke. Yang lainnya. Apakah ada jawaban lain? Diperhatikan ya. Pernyataan kemerdekaan Indonesia. Farhan juga pertama. Oke.
Jadi pernyataan kemerdekaan Indonesia itu tercantum di pembukaan UUD 1945. Tepatnya di alinea yang ketiga, ya, yang C. Kenapa di alinea ketiga? Coba kalian perhatikan bunyi kalimat di alinea ketiga. Ya, coba sebentar. Saya coba tuliskan bunyi kalimatnya. Nah, bunyi kalimatnya itu adalah ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya, di sini ada pernyataan kemerdekaan. Nah, kalimat inilah yang menjadi suatu pernyataan kemerdekaan yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oke, jadi di alinea ketiga. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga itu selain tadi ya tujuan negara, pernyataan kemerdekaan, itu juga memuat eh, cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan. Iya, Kak, udah lupa. Ya, karena ini sih, karena jarang juga ya. Saya juga kalau misal apa jarang ikut upacara mah, saya juga mungkin lupa gitu. Cuma karena memang saya kerjanya juga di lingkungan sekolah, setiap upacara bendera saya juga mendengar, jadi ya masih ya, ingat lah terngiang-ngiang sampai sekarang. Nah ini di alinea ketiga ini rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Terakhir dengar Undang-Undang Dasar pas SMA. Iya, memang kalau pas upacara bendera, pelajaran PKN, kalau udah di kuliah, saya udah jarang itu. Oke, nah ini kita recall nih makanya nih. Karena bisa jadi ini bisa jadi keluar di TPK BUMN nanti karena ada materi-materi yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, karena kita juga sudah mau ke setengah tiga nih. Pertanyaan terakhir. Oh, ini. Nah, seperti kita tahu, Undang-Undang Dasar itu sudah diamandemen atau sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali sampai sekarang. Nah, yang ditanyakan hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar yang keempat. Ya, yang mana? A. Membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. B. Mengenai keanggotaan MPR. C. Memasukkan unsur-unsur HAM. D. Penegasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Atau E. Penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Nah, amandemen keempat itu, ya silakan dijawab di kolom chat. Nah, amandemen keempat itu dilaksanakan pada 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Nah, di tahun ini, 2002 ini, itu apa nih yang dihasilkan? Salah satunya di amandemen keempat Undang-Undang Dasar. Silahkan dijawab nih, pertanyaan terakhir.
Bagi yang ketinggalan ya, bagi yang tadi joinnya telat, itu bisa mengikuti pembahasan yang akan diupload di YouTube ya tadi katanya. Karena ini juga sedang di-record bagi yang telat. Dari Kak Edo A, membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Oke. Dari yang lainnya, karena perlu kita ingat ya amandemen itu 4 kali dari tahun 99 sampai dengan tahun 2002. Nah, yang saya tanyakan itu di amandemen keempat. Itu salah satu hasil yang substansial itu apa? Oke, tidak ada lagi yang menjawab. Oke, di amandemen keempat, salah satu hasil yang substansial ya, itu berbicara mengenai keanggotaan MPR. Nah, coba kita breakdown. Di amandemen keempat ini menghasilkan apa saja? Nah, di sini, sebentar, ada 9 item yang substansial ya pada perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Oke, coba kita percepat saja ya. Yang pertama, ini nih yang jadi jawaban tadi nomor 15, yaitu keanggotaan MPR. Nah, tadinya anggota DPR itu tidak terdiri atas anggota DPR dan DPD. Namun setelah perubahan amandemen, ya, Undang-Undang Dasar, keanggotaan DPR, MPR sekarang, maaf, itu terdiri dari atas anggota DPR dan anggota DPD yang sudah dipilih melalui pemilu. Nah, hal ini berarti tidak ada satupun anggota MPR yang keberadaannya diangkat. Nah, kalau dulu itu, misal pada saat Orde Baru, itu anggota MPR itu diangkat. Jadi tidak dari anggota DPR ataupun DPD. Jadi terpisah tuh anggota-anggotanya. Nah, kalau sekarang MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Ya, sudah ada porsinya masing-masing. Nah, yang kedua, perubahannya apa? Adalah pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua yang sudah diatur di Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, perubahannya kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap. Ya, itu bisa dibaca di Undang-Undang Dasar. Yang keempat, kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara itu terjadi perubahan yang mendasar, di mana setiap kebijakan presiden harus mendapat persetujuan atau sepengetahuan dari DPR. Nah, kalau dulu itu tidak seperti itu, ya. Kita tahu kalau dulu di Orde Baru itu eh, presiden itu bertanggung jawab ke MPR, ya. MPR itu merupakan lembaga tertinggi negara. Nah, sekarang enggak. Jadi MPR itu sekarang setara dengan lembaga-lembaga lainnya. Dan sekarang DPR diberikan fungsi legislasi atau fungsi pengawasan ya, selain legislasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, setiap kebijakan pemerintah itu harus juga mendapat persetujuan dari DPR. Itu hasil amandemen keempat. Nah, ini yang kelima, kelima dalam hal keuangan dan bank sentral. Ya, bank sentral itu BI, Bank Indonesia. Itu diatur di perubahan keempat. Karena mengenai pendidikan dan kebudayaan, misal mengenai anggaran pendidikan yang harus 20% minimal, ya, itu diatur di amandemen keempat. Ketujuh, mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial. Kedelapan, mengenai aturan tambahan dan aturan peralihan. Dan yang kesembilan, mengenai kedudukan penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini merupakan 9 item substansial ya yang diubah di amandemen keempat di tahun 2002. Nah, perubahan itu meliputi 19 pasal, kalau tidak salah. Oke, kita sudah membahas 15 soal nih. Udah sekitar 1,5 jam nih saya ngomong terus. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait soal-soal yang sudah kita bahas, atau mungkin ada yang masih ingin ditanyakan? Silahkan.
Ayo sebelum ditutup, kalau ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan terlebih dahulu ya. Oke, mungkin sedikit informasi aja buat yang baru pertama kali tes BUMN. Untuk tes BUMN itu kita modelnya online test, bisa dari mana aja, bisa di mana aja gitu. Misalnya bisa di rumah, di kafe atau di apa. Yang penting ada laptop dan ada juga internet ya, sama ada listriknya lah gitu. Terus buat yang tanya bisa pakai HP apa enggak, itu nggak bisa. Wajib pakai laptop atau PC atau komputer ya. Dan untuk ujiannya nanti kita pakai Safe Exam Browser. Jadi nanti ada browser tersendiri yang diberikan oleh panitia. Nanti kita download dan kita install. Terus kita ujiannya lewat exam browser itu. Namanya Safe Exam Browser yang nanti disediakan gitu. Dan nanti linknya ya dibukanya dari situ gitu. Jadi bukan dari browser umum secara pada umumnya ya. Tapi pakai Safe Exam Browser. Tuh. Dan untuk ujiannya nanti pilihan ganda ya. Urutannya TKD dulu, baru akhlak, dan terakhir wawasan kebangsaan. Dan kalau untuk jumlah soalnya, untuk wawasan kebangsaan itu kalau nggak salah ada 15 soal gitu. Lebih sedikit daripada SKD yang kedinasan ataupun CPNS ya. Kalau SKD kedinasan dan CPNS kan soalnya 30 tuh untuk wawasan kebangsanya. Kalau untuk yang BUMN itu hanya 15. Dan juga perbedaannya yang tadi mungkin udah Kak Fauzan jelaskan di awal. Kalau untuk yang SKD kedinasan dan CPNS itu lebih ke arah penalaran dan logika ya. Logika dan penalaran, sedangkan kalau untuk yang wawasan kebangsaan BUMN itu lebih ke arah hafalan. Hafalan undang-undang, Pancasila, dan lembaga negara seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan ya untuk soal SKD dan juga wawasan kebangsaan gitu. Untuk yang bagian TWK-nya. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum ditutup? Oke, kalau nggak ada Oke, mungkin Kak Fauzan tidak bisa ada kak tutup aja sepertinya Kak. kak. Gimana? Ya, tidak ada yang bertanya sepertinya kak. Oke, mungkin langsung ditutup aja Kak Fauzan. Ya baik, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti dari awal ataupun tadi yang sudah join di pertengahan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita usahakan hari ini dapat mendapat hasilnya nanti yang memuaskan. Semoga kita semua dapat menjalani tes dengan lancar dan dengan hasil yang memuaskan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang mengenakan atau tidak berkenan di hati kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Fauzan atas waktunya. Oke, buat yang tanya record Zoom, diuploadnya insya Allah besok ya. Oke, selamat sore semuanya.